Hai teman-teman, di video kali ini Mimin akan menceritakan film berjudul Kid from Shaolin yang dirilis pada tahun 1984 dan disutradarai oleh Xian San, dibintangi oleh Jet Li, berperan sebagai San Long, putra pertama dari keluarga Shaolin. Film ini menceritakan tentang dua keluarga yang selalu bersaing, hidup di dua sisi berlawanan sungai. Keluarga aliran kungfu Shaolin yang hanya memiliki anak laki-laki dan keluarga aliran pedang Wutang yang hanya memiliki anak perempuan. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Suatu hari, keluarga Wutang tengah berbahagia karena telah lahir anggota baru lagi. Ada yang berlari kegirangan ke sungai menyampaikan kabar bahagia itu kepada kakak-kakaknya. Namun, ada beberapa yang nampak kecewa karena ternyata yang lahir adalah seorang bayi perempuan lagi. Mereka adalah anak-anak dari keluarga Shaolin yang semua keluarganya adalah laki-laki. Bahkan beberapa dari mereka mengejek dan mengolok-olok San Feng, anak ketiga dari keluarga Wutang, karena ia memang tomboy dan cepat pemarah. Karena anak Shaolin benar-benar membuat kesal, selain mengejek, mengolok-olok juga menyemprotkan air ke wajah San Feng, akhirnya terjadi pertikaian di antara mereka. Qianlong, ayah dari keluarga Shaolin, ikut bersukacita atas kelahiran bayi dari keluarga Wutang dan ingin memberikan ginseng kepada Nyonya Bao. Namun Yilong merasa tidak senang karena merasa masih dalam kekurangan. Dalam 1 tahun hanya bisa mengumpulkan 3 sapi. Bukan tanpa alasan, sebenarnya ia ingin segera melamar putri kedua dari keluarga Wutang bernama Yi Feng. Karena ayahnya memberikan persyaratan untuk bisa melamarnya adalah dengan 10 ekor sapi. Yen yang iseng malah menggambarkan kaki untuk sapi tanpa tahu maksud dan tujuan gambar tersebut. Qianlong yang kesal berujung melemparkan Yen ke halaman. Ia menangis dan kesakitan, dan saudaranya ikut membantu. Sementara itu, mereka harus bergegas berlatih kungfu kembali. Qianlong dan San Feng sempat mentertawakan celana Yen yang robek. Semua anggota dari keluarga Shaolin sangat rajin dan tekun. Namun, beberapa dari mereka memang suka bercanda dan berjenaka kapanpun. Di sisi lain, ayah dari keluarga Wutang, Tuan San Feng, sedang merasa tidak senang karena kelahiran putri mereka. Dia menginginkan seorang putra sebagai penerusnya. Dulu, saat kehamilan putri ketiga, ayahnya berharap San Feng adalah anak laki-laki. Itulah sebabnya ia diberi nama yang sama seperti ayahnya. Kakaknya pun mengejeknya. Tak akan ada yang tertarik dengan wanita tomboy seperti San Feng. Beralih ke keluarga Shaolin yang masih terus berlatih kungfu, Qianlong memang sangat mendisiplinkan anak-anaknya, sering memberikan hukuman yang membuat anak-anaknya merasa kesal. Bahkan seringkali mereka mengumpat ketika ayahnya sedang tidak ada, dan mereka merasa itu sebagai hiburan, dan memainkannya bersama sebagai bentuk hiburan peluapan kekesalan mereka. Tak disangka, ayahnya tiba, mereka berpura-pura tertidur, khawatir terkena hukuman. Namun, Qianlong benar-benar menyayangi mereka. Dia menyelimuti dan membenarkan posisi tidur mereka yang berantakan. Dia juga sudah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya yang sudah kelelahan berlatih kungfu.
Karena merasa berdosa, anak-anak Shaolin bangun dari tidurnya yang hanya berpura-pura dan meminta maaf pada ayahnya. Qianlong bercerita, sebenarnya dia bukanlah ayah yang sebenarnya. Saat itu, bandit sedang beraksi menyerang dan mengacaukan suatu perkampungan. Qianlong dan Yilong datang untuk memberikan pertolongan. Mereka berdua memang ahli kungfu dan bisa menyerang beberapa dari bandit dan menyelamatkan beberapa anak kecil. Bahkan, Qianlong berhasil melukai mata dari ketua bandit tersebut. Meskipun begitu, karena jumlah mereka tidak seimbang, Qianlong hanya bisa menyelamatkan nyawa anak-anak dan kabur menggunakan kereta kuda selagi ada kesempatan. Anak-anak Shaolin merasa terharu dengan kebaikan dari ayah mereka yang selama ini sering diolok-oloknya. Karena merasa bersyukur, mereka memberikan penghormatan. Setelah itu, mereka berpelukan dan tertawa bahagia. Merasa ada yang aneh di bokong Yen karena celananya robek, Qianlong langsung menjahit celana Yen dan merasa bahwa sebenarnya anak-anaknya sangat kekurangan figur seorang ibu. Di sisi lain, para bandit sedang berkumpul dan merencanakan balas dendam untuk menghancurkan keluarga Shaolin. Karena pemimpin mereka sekarang hanya memiliki satu mata. Karena saat penyerangan itu, Qianlong berhasil melukai matanya. Salah satu dari mereka yang memiliki mata juling memberi saran untuk mengadu domba antara keluarga Shaolin dengan Wutang. Karena ia tertarik dengan anak gadis dari keluarga Wutang yang begitu menawan. Si juling memulai aksinya dengan membunuh penjaga kuil dan menyamar menggantikan posisinya agar dengan mudah bisa mempengaruhi Tuan Sanfeng. Benar sekali, saat Tuan Sanfeng dengan keputusasaannya yang ingin segera memiliki putra, dia meminta saran dari penjaga kuil. Si juling beraksi dengan menyalahkan keluarga Shaolin dan agar secepatnya mengusir keluarga Shaolin dari tempat itu. 都说天下功夫出少林，对，怎么叫伯父不叫岳父？哎，牛哥，你看上哪？你们须是息怒，办正事要紧啊！好一块龙阳之地。道长有何不妥？龟蛋什么？你们骂三龙哥龟蛋？ Di sisi lain, Sanlong dan adik-adiknya sedang merencanakan bagaimana cara untuk melamar Taifeng. 阴盛阳衰，求龙而偏得凤，可有求龙之道吗？ Anak pertama keluarga Wutang untuk ayahnya. Mereka berencana untuk merayu Sanfeng agar membujuk ayahnya agar bisa meminang dengan hanya 3 ekor sapi saja. Mereka akan memulainya dengan cara meminta maaf kepada Sanfeng atas pertikaian mereka tempo hari. Sanlong menggunakan pakaian pernikahan ayahnya agar Sanfeng tertarik. 那叫凤姐，不对，叫龙哥，对，又叫凤哥，叫凤哥。天上的鸟儿乐，中的鱼儿乐，美盼河太阳落山。Beralih ke paman Yilong yang kasmaran sedang menggembala sapi, tanpa sengaja bertemu dengan pujian hatinya Yifeng yang juga merasakan hal yang sama. Mereka saling merindukan dan mencintai. Mereka bertemu di atas jembatan. Karena gugup, Yilong tidak bisa berkata apa-apa. Namun tak disangka, tiba-tiba muncullah Sanfeng, si gadis tomboy yang pemarah, mengingatkan kepada kakaknya untuk selalu mengingat pesan ayahnya, dan akhirnya memisahkan pertemuan antara Yilong dan Yifeng. Saat Sanlong dan saudaranya bermaksud mengejar Sanfeng untuk meminta maaf, namun ia salah sangka dan malah terjadi pertikaian sengit.
凤哥，请留步。你想干什么？凤哥，上次多得罪，今天特来送礼。站住！回家去。凤哥误会了。误会？没有。凤哥息怒。君子动口不动手。小心爹的新郎衣啊！我这样保护呀。Keduanya sama kuat, tentunya dengan jurus masing-masing. Bahkan dengan keahlian ilmu pedang Wutong, San Fung berhasil merobek celana milik ayah San Long. Mereka adalah lawan tanding yang sepadan. Namun karena salah perhitungan, San Fung tercebur ke sungai. Sayangnya, San Fung tidak bisa berenang, membuat semua saudaranya panik, menangis dan memohon pertolongan. San Fung berhasil dibawa ke daratan, namun ia tidak sadarkan diri. Adik San Long memberikan nafas buatan untuk San Fung, namun ia masih belum juga sadarkan diri, dan meminta San Long untuk memberikan nafas buatan. Naas, saat hendak memberikan nafas buatan, San Fung bangun dan menangis kecewa, mengira bahwa San Long yang memberikan nafas buatan tersebut. Setelah itu, San Long dan saudaranya pulang dan menyadari kehebatan ilmu pedang Wutang yang membuat celana milik ayahnya robek dan langsung menjahitnya. Mereka berencana untuk bertukar ilmu dan saling mempelajari satu sama lain, yang membuat mereka bertambah kuat. Namun Yilong datang dan memarahi mereka karena sudah bertarung dengan wanita dan meminta mereka untuk berlatih kembali. Karena San Long tidak memiliki lawan, Yilong menantang dia untuk berduel dengannya. Mereka sama kuat. Namun San Long berpura-pura pingsan untuk mendapatkan simpati dari pamannya. Mereka menjelaskan bahwa niat mereka adalah untuk membantu paman dan ayahnya melamar gadis keluarga Wutang. 我们是为了爹和你呀！是啊，是为了爹和你。二叔，你别泄气，别泄气。爹和你娶不到老婆。Suatu ketika, mereka berhasil mengajarkan kungfu Shaolin kepada Pao, adik dari anak kelima keluarga Wutang, agar membuatnya terkesan. Setelah itu, mereka mengadakan kontes untuk berduel, yang kalah memanggilnya Tuan. Mereka memang dari keluarga kungfu dan tidak dengan mudah bisa mengalahkan satu sama lain. Keadaan menjadi imbang karena satu kemenangan dari Shaolin dan satu kemenangan keluarga Wutang. Suatu ketika, saat anak-anak Shaolin buang air, tak disangka datanglah San Fung mengusir anak-anak Shaolin dan merobohkan jembatan. Pada saat itu juga, San Long menghampiri San Fung yang marah dan menyampaikan niatnya untuk saling bertukar ilmu, bukan untuk bertarung. Karena dari masing-masing jurus mereka memiliki kelebihan dan keunikan. Jika digabungkan, mereka pasti tak akan terkalahkan oleh siapapun. Seakan memiliki niat lain, San Fung menyetujuinya dengan syarat San Long harus menunjukkan kepadanya jurus Shaolin terlebih dahulu. San Long yang polos langsung menunjukkan jurusnya dengan begitu menawan. Setelah itu, San Fung sangat picik, mengatakan bahwa jurus Shaolin tidak istimewa dan menarik. Saudaranya menyadari bahwa San Long sudah ditipu. San Fung yang sudah melihat jurus Shaolin secara diam-diam mempelajari dan memperhatikannya.
Sayangnya ada yang mengintipnya, yaitu saudarinya, dan mengancam akan melaporkannya kepada ayah mereka. Sanfeng ketakutan dan akhirnya terjadilah kesepakatan di antara mereka. Saudarinya hanya ingin tetap bermain bersama anak-anak dari keluarga Shaolin. Di waktu yang sama, Tuan Sanfeng yang putus asa menginginkan seorang putra, memohon pada istrinya untuk melahirkan seorang putra. Istrinya mengeluh karena merasa rahimnya tidak pernah istirahat. Mereka juga membuat kesepakatan, jika lahir seorang putra, akan mengizinkan putri pertamanya menikah. Keluarga Shaolin pun turut berdoa untuk mereka. Waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Nyonya Bao melahirkan lagi. Semua sangat antusias. Seperti biasa, keluarga Shaolin ikut merasakannya. Ternyata yang dilahirkan saat itu adalah kembar, putra dan putri. Semua merasakan kebahagiaan yang telah lama ditunggu. Tuan Sanfeng yang berbahagia turut membantu mengurus putranya. Ya, tapi hanya putranya saja. Dalam rangka merayakan kebahagiaannya, Tuan Sanfeng membuat sebuah pesta. Perayaan menyambut kelahiran putranya dengan barongsai. Tak disangka, keluarga Shaolin ikut menjadi barongsai dalam acara itu. Bahkan, barongsai dari keluarga Wutang dan Shaolin tampil bersama saling melengkapi. Nyonya Bao sangat senang karena diberi pil sutra untuk pemulihan pasca persalinan oleh Tianlong. Dan berbicara dengan Yifeng agar Yilong segera melamarnya, meskipun hanya memiliki 4 sapi. Pada saat Tuan Sanfeng bersenda gurau dengan putranya, datanglah keluarga Shaolin yang bermaksud meminang Yifeng untuk Yilong. Namun, pada saat yang bersamaan, datanglah keluarga lain membawa 10 ekor sapi yang besar. Tapi, ternyata keluarga itu menginginkan Sanfeng, bukan Yifeng. Sanfeng dengan sigap menantang laki-laki yang ingin melamarnya. Ia harus mengalahkannya jika ingin menjadi pasangannya. Ternyata, laki-laki itu bukan lawan untuk Sanfeng. Terlalu mudah baginya untuk mengalahkannya.
只怪我学艺未精。你回去学10年再来吧。爹给你找一个打不过你的做老婆，把棍给我，不是你。 Di sisi lain, Tuan Sanfeng tetap menolak jika Yifeng hanya dilamar dengan 4 ekor sapi. 10条牛会唱歌吗？啊，要我唱歌？对，你明知他连话都不会讲，怎么会唱歌呢？ Qianlong tidak ingin memperpanjang masalah. Keluarga Shaolin pun kembali pulang ke rumah mereka. Di sisi lain, anak-anak Shaolin sedang asik bermain dengan anak-anak dari Wutang. Mereka menjadi semakin dekat dan akrab. Namun Tuan Sanfeng yang sudah termakan aduan dari si Duling menjadi marah besar melihat putrinya bermain dengan keluarga Shaolin dan melemparkan Yan ke sungai. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Qianlong juga marah dan menghukum anak-anak Shaolin. Bukan Yan namanya jika tidak berulah. Dia menempatkan piringan besi di bokongnya agar tidak sakit saat dihukum. Qianlong menjadi lebih marah saat itu dan menjelaskan bahwa dalam keluarga Shaolin memang tidak ada wanita dan mereka harus bisa terhadap keadaan tersebut. Setelahnya, mereka satu persatu mencukur rambutnya seperti seorang biksu dan sangat bahagia dengan penampilan baru mereka. Namun, Yilong menolak dan tetap ingin menikahi Yifeng. Sanlong dan saudaranya menyusul Yilong ke gua dan mencari cara bagaimana agar Yilong dan Yifeng bisa bersama. Ia menyarankan Yilong untuk kawin lari. Sanlong memulai aksinya dengan menyamar menjadi seorang wanita dan membawa Yifeng pergi. Saat mereka hendak kabur, naasnya mereka bertemu dengan Sanfeng dan mencegah kakaknya untuk pergi. Entah bagaimana, hati Sanfeng terketuk dan membantu kakaknya untuk segera pergi. Ayahnya segera tiba. Saat itu Sanlong mengajak Sanfeng untuk melarikan diri bersama. Namun ia tidak mau. Karena Sanfeng sudah membantu kakaknya kabur dari rumah, ia akan menerima hukuman sesuai dengan adat yang berlaku di desa itu, yaitu diceburkan di sungai sampai dupa terbakar habis. Jika tidak bisa bertahan, artinya dia akan mati. Pada saat menegangkan itu, Sanlong datang dan menawarkan diri untuk dihukum juga. Sepertinya ia memiliki rencana lain. Sanfeng marah karena menurutnya Sanlong melakukan hal bodoh. Namun Sanlong menjelaskan ia ingin berbagi takdir yang sama. Nyonya Bao dan anaknya membantu meniup dupa agar bisa dengan cepat habis. Tuan Sanfeng ikut gugup. Saat semua dupa sudah habis, mereka semua terkejut karena Sanlong dan Sanfeng sudah tidak ada
dalam keranjang tersebut. Penjaga kuil pun diceburkan Sanfeng ke dalam sungai. 女人补身子熬鸡汤，最要紧是加点当归进去。你们千万不要偷吃，否则流鼻血发高烧。 Singkat cerita, ternyata Sanlong membantu Sanfeng kabur saat dalam air, dan mereka berdua selamat, dan menyembunyikan Sanfeng dalam gua sambil menunggunya pulih kembali. Sanfeng yang merasa berhutang nyawa pada Sanlong, meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Sanlong tidak segan untuk mintanya mengajari ilmu pedang Wutang, dan Sanfeng tak segan lagi mengajarkannya. Pada saat yang sama, penjaga kuil itu mengadukan kepada Tuan Sanfeng bahwa Sanfeng dan Sanlong masih hidup dan berada dalam gua. Mengetahui apa yang dilihatnya benar, Tuan Sanfeng marah besar dan menyerang Sanlong. Ia juga terkejut bahwa saat ini Sanlong sudah memiliki keterampilan ilmu pedang Wutang dan murka pada Sanfeng karena pasti ia yang sudah mengajarkannya. Pertarungan dua pendekar itu hampir imbang. Namun dihentikan oleh Tianlong dan Sanfeng yang membujuk ayahnya dan bersedia segera pulang. Tianlong sudah putus asa dengan pernikahannya. Sebenarnya ia sangat menginginkannya. Namun, ia lebih memilih untuk mementingkan merawat anak-anaknya. Penjaga kuil kembali ke habitat banditnya itu dan merencanakan untuk menculik putra Tuan Sanfeng. Di tempat lain, anak-anak Shaolin sangat bersukacita menyambut hari ulang tahun ayahnya dan berniat menyiapkan berbagai makanan, seperti sate kelinci, ayam, dan ular. Yan yang bertugas mencari ular melihat seorang pawang ular yang mencurigakan dan membuntutinya. Ia masuk ke dalam gua dengan membawa sesuatu yang didekapnya. Yan dan kawannya mencoba menakutinya dengan menampakkan muka setan. Pawang ular itu lekas pergi karena ketakutan. Yan dan saudaranya terkejut. Ternyata yang ia bawa adalah putra Tuan Sanfeng. Sementara itu, di rumah keluarga Wutang sedang kacau karena Tuan Sanfeng telah menyadari ia telah kehilangan putranya. Tuan Sanfeng sangat marah kepada anaknya.
Namun, di waktu yang sama, Sanlung dan saudaranya datang, membawa si putra bungsu dengan selamat dan bahagia. Sanlung mengatakan bahwa ia menemukan putra bungsunya Tuan Sanfeng di gua. Sebenarnya Sanlung tulus membantu keluarga Wutang, namun semua adiknya merengek meminta imbalan sebagai kesempatan agar bisa meminang anak gadis Tuan Sanfeng untuk ayah dan pamannya. Kala itu, Tuan Sanfeng sudah dipengaruhi oleh penjaga kuil itu, malah berubah pikiran dan merasa ini adalah trik kotor keluarga Shaolin. Penjaga kuil menambahkan, bahkan jika keluarga Shaolin tidak diusir dari lingkungan ini, Buddha akan marah. Melihat kepergian keluarga Shaolin, si Juling merasa amat bahagia. Namun berbeda dengan anak-anak Wutang, semuanya merasa sedih dan kehilangan. Malam harinya, si Juling menghampiri kediaman keluarga Shaolin dan membakarnya. Ia tertawa kegirangan. Tanpa buang waktu lagi, pagi hari, ia dan rombongan bandit langsung menyerang kediaman keluarga Wutang. Pertarungan sengit pun dimulai. Semua putri yang sudah dibekali keterampilan ilmu pedang memang tidak dengan mudah bisa dikalahkan. Namun, Tuan Sanfeng tetap kewalahan karena ia memang diserang oleh banyak orang, dan prioritasnya adalah melindungi istri dan putra bungsunya. Di sisi lain, Sanfeng, putri ketiga, memang sangat ahli bertarung. Ia turut membantu mengalahkan para bandit. Saat Juling berhadapan langsung dengan Tuan Sanfeng, ia secara tidak sengaja merobek bajunya dan menyadari bahwa itu adalah pakaian penjaga kuil. Tak disangka, ternyata keluarga Shaolin datang dan langsung membantu melawan para bandit. Semua anggota keluarga Shaolin dan Wutang ikut serta melawan kelompok bandit. Mereka saling bekerja sama. Sanlung datang membantu menghadapi si Juling dengan sigap, cermat, dan tentunya lebih kuat.
Pertarungan mereka berakhir dengan si Juling yang terkena pedang dan tercebur ke sungai. Sementara itu, si Mata Satu ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam keranjang oleh anak-anak dan diceburkannya ke sungai. Pertempuran telah usai. 救命之恩，那把你们4条牛都牵过来吧。要生儿子，我真是越看越喜。每人一个鸡蛋，总有吧？ Upacara pernikahan pun diadakan untuk kedua mempelai sekaligus. Mereka semua bahagia. Begitulah akhir cerita film kita kali ini. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.